Berpetualang di Pulau Bali memang takkan pernah kehabisan tempat yang dapat dikunjungi. Dan kali ini, saya akan menuju Nusa Lembongan untuk melakukan beberapa kegiatan petualangan alam yang sangat menarik. Pagi ini kita akan menyeberang ke Lembongan. Suasana sangat cerah, air juga tenang. Benar-benar cuaca yang cocok untuk menyeberang dan kapalnya sudah menunggu saya di sana. Yuk. Dengan fast boat atau kapal cepat, perjalanan menuju Nusa Lembongan dapat ditempuh selama kurang lebih 30 menit. Masyarakat Pulau Bali memang mengandalkan kapal cepat ataupun perahu tradisional sebagai moda transportasi mereka menuju ke Nusa Lembongan ataupun sebaliknya. Sampai di Nusa Lembongan. Sebelum melakukan aktivitas, saya menuju penginapan terlebih dahulu untuk melakukan beberapa persiapan. Nah, sekarang ini saya mau diving dulu. Rencananya sih kita akan ke cave di Crystal Bay. Kemudian kalau kita beruntung, kita bisa melihat mola-mola. Kegiatan diving merupakan salah satu kegiatan yang saya sukai. Apalagi kegiatan ini dilakukan di Nusa Lembongan yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya dan memiliki beberapa poin diving yang menarik untuk dikunjungi. Nah, ini Mas guide-nya lagi lihat-lihat lokasi mana yang paling pas untuk mata poin. Di mana para mata itu kalau mereka lagi mau dibersihin badannya, mereka akan naik ke tempat yang lebih dangkal seperti yang kita cari sekarang ini, mungkin sekitar 5 sampai 10 meter. Manta Point dikenal sebagai salah satu tempat diving di Nusa Lembongan. Di tempat ini, kami akan mencoba untuk mencari ikan manta yang bila beruntung akan terlihat berenang di sekitar perairan di sisi karang. Beberapa kali memutar di sekitar Manta Point, sepertinya kami tak berhasil melihat manta dari permukaan. Stiva pun berusaha mencarinya dengan menyelam untuk melihat ke bawah permukaan air. Ada. Saya juga udah coba lihat, tapi saya nggak ada juga. Jadi ya, apa boleh buat kita pindah ke tempat mola-mola. Oke. Tidak berhasil menemukan manta, kami pun segera bergerak menuju titik diving lain, Crystal Bay, di mana kami akan diving menuju sebuah gua di kedalaman sekitar 12 meter. Perlu banget kelawar di sini. Baunya lumayan menyengat. Oke, sekarang kita udah di Cave Crystal Bay. Nah, nanti kita akan start dari sini. Ini kedalamnya sekitar 8 sampai 10 meter. Oke. Bottomnya flat. Nanti kita akan ke arah cave yang gua. Kita lihat dari sini ya. Oke, kita siap-siap. Karena harusnya lumayan kencang nanti di sebelah. Sebelum melakukan cave dive di Crystal Bay ini, Stiva terlebih dahulu memberikan beberapa instruksi dan gambaran
mengenai apa-apa saja yang akan kami temui di bawah nanti. Hal ini dibutuhkan agar kegiatan diving kami nanti dapat berjalan dengan baik. Setelah semua perlengkapan saya kenakan, kini saatnya saya memulai petualangan bawah air di Nusa Lembongan. Walaupun tidak terlalu dalam, cave diving di sini termasuk untuk level advance karena kondisi arus yang lumayan kencang saat akan masuk dan keluar dari gua. Kondisi arus yang memang terkenal lumayan kencang membuat tempat ini paling ideal diselami saat kondisi laut sedang pasang. Dari luar, kami sudah dapat melihat celah dari gua yang dituju, yang berarti keadaan di dalam sana tidak akan gelap sepenuhnya dan dipastikan ruang di dalam gua masih akan mendapatkan pasokan cahaya matahari dari celah tersebut. Setelah masuk, kami langsung menuju mulut gua yang bagian luarnya berkontur slope atau berupa lereng landai yang dipenuhi koral. Arus yang sempat saya rasakan tadi hilang begitu memasuki wilayah yang diapit dinding tersebut. Dasar yang berpasir membuat gerakan kayuh yang saya lakukan tak bisa terlalu kuat agar tidak membuat pasir terangkat dan bisa mengaburkan pandangan. Meski menyelam tidak terlalu dalam, kami tetap harus melakukan safety stop selama 3 menit sebelum naik ke permukaan. Dan sinar putih matahari yang menembus menyerupai bias hingga ke dasar menjadi patokan saya naik ke permukaan. Jadi ternyata kita menemukan tempat yang luar biasa. Setelah menyelam sekitar 12 meter dan jalan masuk tuh 7 meteran ya. Tadi ternyata juga penuh banget kelelawar di sini. Baunya lumayan menyengat. Tapi menarik adalah kita juga bisa mendapatkan cahaya matahari walaupun di dalam gua karena ada celah di sini. Tak berlama-lama di ruangan gua, kami kembali menyelam sedalam 12 meter dan perlahan kembali menyusuri daerah tenang berdasar pasir sebelum kembali berhadapan dengan arus yang lumayan kuat. Pemandangan setelah keluar dari gua berganti kembali dengan slope yang ditumbuhi beragam koral warna-warni. Bahkan saya pun sempat bertemu dengan flounderfish atau yang disebut juga dengan ikan sebelah. Sebuah nama yang sesuai dengan bentuknya yang pipih, seakan-akan ikan ini hanya mempunyai sebelah bagian tubuh saja. Puas dengan tujuan yang berhasil kami capai, kami pun naik ke permukaan dan beristirahat sejenak untuk nanti kembali melakukan penyelaman yang lebih seru.
Oke, setelah interval selama 1 jam, istirahat selama 1 jam, kita siap untuk masuk ke dalaman kedua. Mudah-mudahan yang kali ini kita bisa ketemu dengan mola-mola. Kali ini misi kami adalah mencari mola-mola atau sunfish. Hewan yang kami cari tersebut berbentuk bulat dan merupakan ikan air dalam yang bisa hidup hingga ratusan meter di kedalaman laut. Pada saat-saat tertentu, ikan akan naik ke permukaan untuk membersihkan tubuhnya. Biasanya ini terjadi ketika suhu air laut mulai turun. Musim yang membuat saya merasa serba salah. Karena bila ingin bertemu mola-mola tersebut, berarti saya harus rela menyelam di suhu air yang cukup rendah, sekitar 17 hingga 20 derajat Celcius. Dan benar saja, pada kedalaman 25 meter, suhu turun drastis hingga ke 20 derajat Celcius. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa tidak nyaman yang saya rasakan karena dinginnya air laut. Dan kesabaran saya pun terbayar saat melihat seekor mola-mola yang berenang tenang di kedalaman 40 meter. Mola-mola yang sedang membersihkan tubuh itu bergerak lambat dan seolah tidak terganggu oleh kehadiran kami yang mendekat secara perlahan. Bentuknya yang jauh berbeda dari ikan pada umumnya, memang mudah dikenali dari jarak jauh. Ikan ini seakan tidak mempunyai ekor, hanya sirip di bagian atas dan bawah tubuhnya. Kebiasaan melakukan cleaning di air dangkal merupakan cara ia membersihkan tubuhnya dan sekaligus menghangatkannya dengan sinar matahari. Sebagian ahli memprediksi ini adalah cara mola-mola merecharge tubuhnya sebelum kembali ke kedalaman laut yang dingin. Cukup lama kami menikmati pemandangan yang luar biasa langka ini sampai serombongan diver lain datang dan membuat mola-mola merasa terganggu. Ia pun terlihat mulai bergerak menjauh. Setelah mola-mola tak terlihat, kami pun bergerak ke atas secara perlahan sambil menikmati keindahan bawah laut di Crystal Bay. Bergerak di antara koral dan karang meja, serta memperhatikan berbagai macam ikan yang berenang di antaranya. Keindahan bawah laut Nusa Lembongan memang sungguh menakjubkan. Dan ini tentu menjadi sebuah kebanggaan wisata alam yang patut untuk dipertahankan. Beberapa poin surfing di Lembongan sini namanya shipwreck, makanya paling bagus untuk main di shipwreck ini pada saat pasang. Dan tadi juga saya sempat ngecek airnya juga lumayan dingin, jadi wetsuit nggak diganti, tetap pakai
telat, bakal sayang banget karena dia bisa busuk. Sometimes life is so complicated, but it really. Saat melakukan surfing di kondisi ramai surfer seperti ini, tentu lumayan sulit bagi saya untuk mencari posisi yang tepat saat mengambil ombak. Jika saya masuk terlalu dalam, gulungan ombak yang lumayan cepat akan membuat saya tertinggal dan tidak dapat melakukan manuver apapun. Namun, bila saya bergeser sedikit keluar, ramainya surfer membuat ada saja yang sudah pedal atau mengayuh di sebelah kiri saya. Definite BEP, we reppin' it, so Johnny Yard, Johnny Yard, Johnny Yard. Memotong jalan surfer lain sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi rupanya saya sempat beberapa kali ngedrop atau memotong jalan ombak surfer lain secara tidak sengaja. Inilah untungnya bila kita berteman dengan surfer lokal. Mereka akan mengarahkan kita pada tempat yang tepat untuk take off atau mengambil ombak, serta bisa memberi semangat pada kita di antara para turis lainnya. Saat yang paling tepat untuk surfing di tempat ini adalah saat air pasang. Karena bila surut, jika kita wipe out atau tergulung, bisa dipastikan tubuh kita akan mengenai karang yang berada di bawah. Dan inilah yang membuat kenapa surfing point di Shipwreck ini bukan tempat yang sesuai bagi surfer pemula. Walaupun capek, tapi emang ombak ini gak untuk belajar. Jadi beberapa yang besar tadi datang, itu terlihat bentuknya memang dia melengkung atau barrel. Kita lihat dan kita merapat ke darat. Hampir di sepanjang garis pantai, tepatnya di daerah Jungut Batu, terhampar keramba-keramba rumput laut milik masyarakat. Beragam jenis rumput laut dibudidayakan di sini. Patok kayu setinggi kurang lebih setengah meter sebagai tempat membentangkan tambang tertanam di dasar perairan. Di tambang-tambang inilah rumput laut diikat untuk dapat berkembang. Setelah melewati masa 40 hari, rumput laut sudah siap untuk dipanen. Saya pun mencoba pula untuk ikut mengangkat rumput laut yang siap dipanen. Nah ini kalau misalnya sampai telat, bakal sayang banget karena dia bisa busuk. Setelah dipanen, rumput laut dibawa ke daratan untuk dijemur selama kurang lebih 4 hingga 5 hari. Rumput laut memang telah sejak lama menjadi sumber pendapatan dari masyarakat pesisir daerah Jungut Batu, Nusa Lembongan ini. Terlihat hampir sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencarian ini. Rumput-rumput laut terhampar dijemur di sepanjang pesisir pantai. Nusa Lembongan di balik sisi pariwisatanya yang maju, masih tersimpan keaslian dari penduduk lokal yang mereka memanfaatkan alam untuk bertahan hidup seperti ini dengan rumput laut dari generasi ke generasi. Keindahan alam begitu memukau, berdiri berdampingan dengan potensi sumber daya alam yang memikat.
sebuah potensi kekayaan bangsa yang sudah semestinya dilestarikan dan mendapat dukungan maksimal. Dari Nusa Lembongan, Bali, saya Gemala Hanafia. Sampai jumpa.